Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang mengikuti ibadah doa pagi kali ini sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pembahasan kita telah sampai di Amsal pasal yang ke-8. Saya rindu kita memperhatikan kitab Amsal pasal yang ke-8 ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, sebenarnya kitab Amsal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama yaitu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9, itu merupakan anjuran untuk mencari hikmat dan menjauhi kejahatan. Jadi kita dianjurkan untuk mencari hikmat dan juga menjauhi kejahatan. Pagi hari ini di Amsal pasal yang ke-8, Lembaga Alkitab memberikan judul Wejangan Hikmat, tetapi pada pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya yaitu Mengerti dan Memperoleh Hikmat. Kenapa di pasal 1 sampai 9 ini garis besarnya itu anjuran untuk mencari hikmat. Saya memberikan penjelasan bahwa ketika kita mencari hikmat, maka hikmat akan menuntun kita untuk menjauhi kejahatan. Kemudian semakin kita mencari hikmat, maka semakin kita akan menjauhi kejahatan. Mari kita memperhatikan struktur terlebih dahulu. Amsal pasal yang ke-8 ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu berbicara tentang seruan hikmat. Kemudian di ayat yang ke-11 sampai 21, hikmat lebih berharga dari harta dunia. Kemudian di ayat yang ke-22 sampai 31, hikmat ada dari kekekalan. Kemudian di ayat yang ke-32 sampai 36, berkat dari hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita mau untuk mencari hikmat tersebut. Dan memang penulis di dalam kitab Amsal ini menekankan bahwa kita harus mencari hikmat. Dan bukan hanya sebatas mencari hikmat saja, tetapi juga kita harus sampai mendapatkan hikmat tersebut. Banyak orang Kristen hanya ingin mencari hikmat, tetapi mereka tidak mempunyai pikiran bahwa mereka harus sampai mendapatkan hikmat tersebut. Pagi hari ini saya akan membahas bahwa kita perlu untuk mengerti dan memperoleh hikmat tersebut. Tentu saja ketika saudara lapar, saudara tahu bahwa saudara ingin makan, maka saudara mencari makan atau saudara ingin makan. Kemudian saudara jika mencari pekerjaan karena saudara tahu bahwa pekerjaan itu bisa membuat saudara hidup atau yang lain-lain. Demikian juga dengan hikmat. Untuk apa kita mencari hikmat? Tentu saja kita perlu memiliki pengertian agar kita bisa memperoleh, kita dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan hikmat tersebut. Mari bersama kita membaca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ketika saya membaca ayat ini saudara, saya melihat bahwa hikmat itu bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Hikmat memperkatakan sesuatu yang dalam, perkara-perkara yang dalam, sesuatu usaha yang lebih. Ketika saya membaca ayat ini saya teringat dengan kisah Petrus dan murid-murid yang lain ketika Yesus sedang berada di danau. Yesus mengatakan bertolaklah lebih dalam. Kenapa Yesus mengatakan bertolaklah lebih dalam? Karena ada hal-hal yang lebih lagi yang ingin didapatkan oleh setiap murid-muridnya. Sepanjang malam mereka menebarkan jala tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika mereka bertolak lebih dalam, mereka mendapatkan hikmat. Mereka mendapatkan ikan-ikan. Demikian juga kita harus lebih dalam lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan hikmat tersebut. Pagi hari ini saya akan memberikan alasan-alasan kenapa kita harus memperoleh hikmat. Yang pertama yaitu hikmat lebih berharga daripada permata. Di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kalau kita perhatikan di zaman dahulu, orang sangat-sangat
ingin untuk mendapatkan permata, karena mereka menganggap permata adalah sesuatu yang berharga. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk supaya mereka bisa mendapatkan permata. Tetapi di sini dijelaskan bahwa hikmat lebih berharga daripada semuanya. Alkitab juga menjelaskan bahwa permata adalah sesuatu yang berharga. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di baik kita perjanjian lama maupun kita perjanjian baru, maka saudara akan mendapatkan bahwa permata adalah sesuatu hal yang berharga. Tetapi Alkitab juga mau menjelaskan bahwa ketika kita memperoleh hikmat, maka itu sesuatu yang lebih berharga dari permata, bahkan lebih berharga daripada yang diinginkan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, yaitu alasan kita memperoleh hikmat adalah hikmat memberikan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Banyak orang di dalam dunia ini berlomba-lomba untuk supaya mendapatkan kecerdasan, mendapatkan pengetahuan. Mereka belajar, mereka membaca referensi-referensi buku-buku yang lain sehingga mereka bisa memiliki kecerdasan. Tetapi terlebih daripada itu semua, bahwa kita harus memiliki hikmat. Karena ketika kita memiliki hikmat, maka itu merupakan suatu paket di dalam kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-13. Hikmat membuat kita takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Ini yang seperti yang dibahas di garis besar dari kitab Amsal ini, yaitu hikmat membuat kita takut dan juga menjauhi kejahatan. Semakin kita mencari hikmat, maka semakin kita akan menjauhi kejahatan. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-14, hikmat memberi kita nasihat dan pertimbangan dalam menjalani kehidupan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tidak asal saja kita memberikan melewati kehidupan ini, tetapi hikmat memberikan kita nasihat, menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Kemudian saudara, bagaimana cara kita mengerti hikmat tersebut? Yang pertama yaitu kita memiliki hati yang mau selalu belajar. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan suara nyaring. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat ini, bahwa hikmat ada di segala tempat. Hikmat ada kapan saja dan di mana saja. Tetapi jika kita tidak memiliki hati yang mau belajar, maka kita tidak akan memperoleh hikmat tersebut. Saudara mungkin bisa mendapatkan hikmat ketika saudara membaca sebuah petunjuk, membaca sebuah apa saja. Tetapi ketika saudara memiliki hati yang mau belajar, maka saudara akan bisa mendapatkan hikmat tersebut. Kemudian saudara, di bagian berikutnya yaitu Allah tidak mau agar kita menganggap remeh terhadap pencarian hikmat. Allah mau kita benar sungguh-sungguh di dalam mencari hikmat. Karena hikmat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi bukan berarti hikmat itu tidak bisa untuk kita mengerti. Allah mau agar kita serius, sungguh-sungguh di dalam mencari hikmat. Kalau kita membaca di ayat-ayat terakhir dari pasal ini, yaitu bahwa kita harus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ada orang ingin mencari hikmat sekali, kemudian tidak lagi mencari hikmat. Hikmat itu harus dicari dengan tekun, sampai benar-benar kita mendapatkan hikmat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang berhikmat adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bukanlah orang yang hidupnya menentang Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukanlah sesuatu yang takut akan neraka, takut akan apa. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah bagaimana respon kita untuk menghormati Tuhan. Setiap hari kita
datang beribadah, bagaimana kita mau respon kita, rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap peristiwa atau apapun yang kita alami selalu tersembunyi hikmat Allah. Oleh sebab itu kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang yang cerdas melihat kejadian, orang yang berhikmat melihat maksud Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengerti bahwa di dalam hikmat tersebut kita perlu untuk takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga, secara akal sehat tidak ada orang yang berbahagia saat mengalami pencobaan atau menghadapi ujian. Tetapi orang berhikmat dapat berbahagia saat menghadapi ujian. Di sini yang perlu ditekankan bahwa kehidupan kekristenan kita bukanlah kehidupan tanpa hikmat. Kehidupan kekristenan haruslah menggunakan hikmat. Karena dengan menggunakan hikmat tersebut kita bisa mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, mentaati setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita memperhatikan berkat-berkat dari hikmat. Di ayat yang ke-32 yaitu ayat yang ke-32 mengatakan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Sebenarnya hikmat telah menuntun kita. Hikmat telah membawa kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita bisa memelihara jalan-jalanku. Terkadang orang sudah memiliki hikmat. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami bahwa sebenarnya ketika Allah memberikan hikmat tersebut, Dia harus memelihara jalan-jalan. Sehingga karena jalan-jalan tersebut akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu menjadi bijak. Di ayat yang ke-33 mengatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ketika kita tidak mengabaikan hikmat tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Ketika kita mendengarkan didikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Kalau kita memperhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Daniel ini merupakan kitab yang terkhusus di pasal 12 ini membahas tentang nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di slide yang sudah saya berikan, ada warna kuning. Di situ dikatakan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama, itu merupakan gereja sempurna. Wahyu 12 ayat yang pertama mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, saudara. Bahwa kita perlu untuk menjadi bijak. Kita perlu untuk menjadi gereja sempurna. Gereja sempurna dalam karakteristik di sini yaitu orang-orang yang bijak. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mencari hikmat, maka semakin kita menjauhi kejahatan. Dan ketika kita mendapatkan hikmat tersebut, kita sudah benar-benar tidak lagi melakukan kejahatan. Ini yang merupakan gereja sempurna, bahwa tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan. Kita perlu sekali, saudara, jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan hanya sebatas biasa-biasa saja, tidak masuk ke dalam gereja sempurna. Ini yang sangat saya rindukan, bahwa pada saat nanti bahwa kita akan menjadi gereja yang sempurna. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu kita mendapatkan hidup. Di ayat yang terakhir dari pasal ini yaitu
Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau untuk mendapatkan hikmat tersebut. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan hikmat tersebut? Kita mengerti akan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup. Kita mengetahui bahwa hikmat itu adalah Yesus. Maka oleh sebab itu kita perlu untuk mendapatkan Yesus tersebut. Kita terus memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapatkan hidup. Karena kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi di dalam kekristenan ini, yang terpenting adalah kita mendapatkan hidup. Kita hidup kekal di sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan di dalam khotbah saya pagi hari ini, yaitu selama kita hidup, marilah kita sungguh-sungguh di dalam mencari hikmat. Karena hikmat akan selalu membawa hidup kita kepada hal-hal yang benar. Puji nama Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan.